Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan dengarkan firman Tuhan untuk kebaktian malam ini. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan Engkau beri kesempatan pada kami kembali untuk mendengar sabda-Mu yang kudus, untuk memampukan kami semakin teguh di dalam perjalanan kehidupan ini. Firman-Mu itu adalah pelita dalam kehidupan kami, sehingga segala jalan kami lampaui akan di dalam penyertaan Tuhan. Berfirman-Lah Engkau ya Allah di dalam kehidupan kami hari ini, kini dan di sini, sehingga kami boleh tetap disinari terang firman-Mu dan iman pengharapan kami semakin teguh. Di dalam nama Yesus kami telah bersedia mendengar Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang menjadi santapan rohani di kebaktian malam ini terambil dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini dengan topik membangun keluarga bahagia. Saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri atau disangkal bahwa setiap keluarga sejak berencana untuk menikah atau membentuk satu keluarga baru, mereka sepakat untuk hidup saling mengasihi satu sama lain. Dan itulah yang ideal. Hidup semati, sehati sepikir, dan damai sejahtera hingga akhir hayat. Dan memiliki keluarga yang patuh, termasuk anak-anak yang hormat, rajin. Dan itu yang diharapkan. Namun demikian tidak dapat kesampingkan saudara-saudara bahwa yang dibayangkan baik dalam perjalanan kehidupan keluarga tentu akan dilalui dengan riak-riak. Banyak yang dihadapi keluarga dalam mempertahankan kehidupan yang bahagia di keluarga. Misalnya, tentu kita ada percis menghadapi anak-anak yang bermasalah, ekonomi di keluarga, gangguan, tantangan, godaan dari orang ketiga, bisa terjadi seperti itu. Apakah pil atau will? Saudara-saudara tahu arti kepanjangannya itu. Dan semua itu harus dijalani. Bahkan ada juga keluarga yang broken heart. Sampai dengan KDRT. Untuk itu nats ini mengajak kita kembali merenung ulang berdasarkan firman Tuhan, sebagaimana pengalaman Raja Salomo membangun keluarga yang bahagia. Walaupun sebenarnya untuk zaman sekarang sangat sulit meniru apa yang diperbuat oleh Raja Salomo. Kenapa demikian? Kita menganut ajas monogami. Dan itu yang pasti. Jikalau zaman dahulu kalanya seperti Salomo, wah, saya nggak ngerti lagi kalau dipakai seperti itu modelnya. 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Saudara bisa baca itu 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Tentu hatinya hanya mengurus-ngurus keluarga seperti inilah.
dan sangat-sangat sulit memberi waktu mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Itu sebabnya penilaian Allah di kitab-kitab raja-raja bahwa Salomo telah menyimpang daripada Tuhan Allah. Hatinya hanya terpaut kepada tuntutan istri-istrinya yang banyak mengimpor dewa-dewa asing. Akhirnya kemelut seperti ini bisa-bisa merembet dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga orang percaya. Namun itu sebabnya firman ini mengajar kita kembali berulang, memahami bagaimana sebenarnya membangun keluarga bahagia. Bahwa sebelum kejadian begitu banyak masalah yang dihadapi Salomo, nats ini sebenarnya muncul ketika Salomo belum membangun tahta yang kuat dan awal-awal membangun keluarganya. Cinta kasihnya terhadap seorang perempuan itu yang digambarkan di Kidung Agung ini. Bahwa cinta kasih Salomo tidak dapat dihalangi apapun. Seperti itulah bangsa Israel boleh menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, saya mengajak merenung ulang. Yang pertama, cinta kasih yang mengalir dan hangat. Di dalam membangun suatu keluarga bahagia tidak pernah dituntut hal-hal yang sulit, tetapi yang dituntut adalah soal kesetiaan, saudara-saudara. Soal ketaatan dalam segala hal, seperti kasih sayang seseorang kepada yang dikasihinya. Dan ini tidak dapat dibatasi oleh kekayaan atau kemiskinan. Keluarga harus saling membina dan menjaga hubungan agar selalu memiliki kasih sayang yang senantiasa baharu tanpa melihat waktu dan situasi, karena yang dikasihinya itu sudah termeterai di dalam hatinya. Ini yang dikatakan di ayat 6. Sehingga segala kekurangan atau kelebihan tidak menjadi keistimewaan saudara, tetapi menjadi dasar untuk saling mengasihi sehingga hubungan terbina dengan baik. Karena mereka saling memaafkan jika ada yang kurang dan yang salah. Arti luasnya saudara-saudara, cinta kasih sayang mereka boleh selalu berkobar-kobar setiap hari. Sebagaimana digambarkan dalam ayat berikut, ayat 6b. Seperti nyala api yang menyala terus berkobar. Sebab itu saudara-saudara, dalam ayat yang lain disebut gambarannya seperti air, ayat 7. Ini adalah simbol kekuatan yang sangat hebat dalam kehidupan ini. Mengapa seperti itu? Karena apabila air meluap, maka hanyutlah segala yang dapat dilaluinya. Dan jika kelebihan air, memang bisa-bisa kita mendapat sesuatu yang tidak murah dalam hidup ini. Bisa-bisa penyakit, apalagi kekurangan air. Itu sebabnya air sangat dibutuhkan. Orang yang kekurangan air, tubuhnya akan lemah. Karena apa? 60% tubuh ini terdiri dari air. Maka jika kekurangan air, maka akan dehidrasi. Seperti itulah kehidupan keluarga. Simbol air ini dinyatakan akan terus mengalir dalam kehidupan keluarga. Dan jika berkurang air itu, maka akan ada masalah yang membahayakan kehidupan keluarga. Bisa-bisa kehancuran yang terjadi, saudara. Rumah tangga harus dimengerti dengan kesetiaan agar suami dan istri. Tanpa kesetiaan yang diharapkan, maka keluarga itu akan dingin. Sebab itu Tuhan mengharapkan semua keluarga hidup bahagia seperti air dan api tersebut di atas. Itu yang pertama. Makanya cinta itu, kasih di keluarga harus mengalir dan hangat. Yang kedua, cinta kasih tak dapat dihargai dengan materi.
Saudara-saudara, jika Tuhan telah merencanakan satu keluarga yang dibentuk oleh sepasang kekasih, Dia tidak tinggal diam, akan terus aktif membina hubungan itu dalam kasih, dan Allah berperan mempersatukan dan memperhatikan perjalanan keluarga, karena Dialah yang telah mempersatukan keluarga. Matius 19 ayat 6. Kasih dan damai sejahtera akan hadir di tengah-tengah keluarga jika keluarga tetap kedengar-dengaran akan firman Tuhan. Demikian pula cinta kasih tak dapat dibeli dengan uang. Maka setiap pernikahan saudara-saudara yang dilandasi daya tarik harta duniawi dari pihak suami atau istri pasti mengalami kegagalan atau kekecewaan. Keluarga sepatutnya lah berdiri kokoh berlandaskan kasih. Suami mengasihi istri atau sebaliknya, istri mengasihi suami. Sehingga dengan ikatan kasih maka dapat dijalani kehidupan keluarga dengan kekuatan bersama. Kekuatan cinta, kekuatan kasih atau power of love. Dan ini tidak dapat dihempang oleh kekuatan persoalan, pergumulan yang dihadapi. Tanpa kasih yang mengikat, membuat keluarga akan goyah. Namun dengan kasih, keluarga itu akan kuat dalam perjalanan iman mereka. Tanpa kasih, keluarga akan runtuh di tengah zaman yang semakin rumit dan tidak menentu ini. Dengan jalinan kasih saudara-saudara, maka keluarga menikmati berkat berkelimpahan, akan menerima berkat kebahagiaan saudara. Itu sebabnya hendaklah semua keluarga sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Petrus 3:6 atau 8 maaf. Kebahagiaan itu milik suami istri dan milik anak-anaknya, dan akhirnya tercapailah tujuan yang diharapkan, yaitu damai sejahtera. Dan kita harus sadari kasih menutupi banyak kekurangan. 1 Petrus 4 ayat 8. Sebab itu saudara-saudara, kasih cinta mempunyai nilai yang tinggi dan harus saling melengkapi. Tetapi dengan kasih Kristus yang tetap menaungi, merajai keluarga, maka terciptalah damai sejahtera. Tanpa itu akan ada malapetaka. Dengan kasih Kristus, setiap persoalan akan boleh teratasi. Sekali lagi, jadilah rumah tangga yang selalu bersatu dengan Kristus dan selalulah harmonis. Katakan dalam hidupnya, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Itulah metode yang dikatakan oleh Salomo dalam membangun keluarga bahagia, bahwa segala sesuatunya akan kuat karena cinta, dan bahkan sampai menghadapi maut sekalipun. Kita harus sadari saudara-saudara, sebagaimana lantunan puisi yang disampaikan Salomo di ayat 5, ayat 6 dikatakan, saya baca sekali lagi, siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sana ibu telah mengandung engkau, sana mengandung. Melahirkan satu perasaan, ungkapan yang terus-menerus, dari mana kita datang, dari mana kita lahir, dari mana kita boleh membawa kebahagiaan, dan itu akan mengalir yang telah ditanamkan orang tua kita melalui ibu. Jika itu dimeteraikan, termeterai dalam kehidupan kita, pasti kita akan sukses dalam perjalanan kehidupan keluarga. Dan tentunya kita sadari banyak metode yang bisa kita pakai. Dalam nats ini Tuhan menawarkan kepada kita seperti pengalaman Raja Salomo, membangun keluarga yang bahagia, mengambil metode simbol air yang terus mengalir dalam kehidupan keluarga, dan seperti bara api yang berkobar-kobar menyala, itulah awal dan bahkan menyertai kebahagiaan keluarga.
Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami kepadamu ya Allah yang telah memperdengarkan sabdamu pada kami sini dan di sini. Sebab itu siramilah kami dengan firman rohmu yang kudus memampukan kami mengerti menjalani kehidupan keluarga. Sehingga dengan demikian kami boleh terus-menerus bersandar bernaung di dalam kasih cinta daripadamu Bapa. Kebahagiaan akan tercapai jika kami mengambil contoh mengalir seperti air dan membara kasih itu dalam kehidupan keluarga seperti api. Dan kami tidak tinggalkan kasih itu. Bahkan jika ada yang kekurangan, kami akan tutupi dengan kasih karena kasih menutupi segala dosa. Syukur kami karena Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, memberkati pekerjaan, kami memberkati semua rencana kerja keluarga jemaatmu di HKBP Bakom ini. Sebab itu Bapa, kami tidak bisa berjalan lepas keluarga tanpa kehadiran-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang kudus malam hari ini, memampukan kami merenung ulang mencapai kebahagiaan itu hanyalah jika Engkau bersama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Amin.